Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. You know, that's also a reason why you have so many athletes on USANA. We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We know what it takes to be reaching the top. I trust USANA because I trust USANA. I trust USANA. Trust. I trust USANA because it's safe, it makes me feel good. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Iya. 89, berapa Dar? 89,99 USANA Radio Jakarta. Betul sekali. Selamat datang semuanya partisipan kita di sini. Selamat datang di 89,99 USANA Radio. Cie, gaya banget ya Val ya. Iya. Mungkin ada yang belum kenal sama kita Dar, karena iya, betul. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat sih kayak semuanya masih banyak yang millennials yang baru ya. Aha, welcome. Okay. Ini masih ada. Guys, selamat datang di acara Millennial Talk bersama saya Valentine dan rekan saya Dara. Oke, kita akan kurang lebih berapa lama nih Dar? Akan ngebahas tentang hal yang sangat spektakuler, yang seru, yang pastinya millennials banget. Spektakuler yang banget, yang happening banget ya. Oke, hari ini ya Val, sebelumnya kita dari ya, kita dari tim Sales and Marketing. Halo semuanya, dan sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat buka puasa bagi yang sedang menjalani. Akan di sini selama kurang lebih 2 jam ke depan, Val. Kita akan luar biasa di sini, teman-teman di sini untuk ikutin acara kita hari ini Millennial Talk ya. Nah, Millennial Talk. Kalau sampai terlalu bersemangat jadinya sampai ini gue lupa untuk record. Oke, sebentar ya. Nah, Millennial Talk akan membahas tentang work from home, tentang gimana sih caranya lebih produktif. Stop mager, for burger, ya kan? Burger apa? Burger yang itu, Val, yang dimakan itu, bukan? Bukan, kalau mungkin itu kita sering banget favorit kita mungkin cheeseburger ya Dar ya. Kalau kali ini kita cuma pakai bahasa gaul anak milenial saja. Jadi stop mager, more burger. Jadi stop males gerak, lebih banyak gerak itu istilahnya. Asik. Jadi stop mager, more burger. More burger. Artinya stop malas gerak, jangan yuk lebih banyak bergerak gitu kali ya. Wah, ini bagus. Iya, betul sekali. Sama di rumah aja banyak yang cenderung lebih kerebahan, mungkin Netflix and chill. Pasti Valen juga Netflix and chill kan? Apalagi yang suka nonton drama Korea ya. Mungkin teman-teman yang di sini bisa cek juga sama saya lagi nonton film apa. Bisa di-share juga nih. Waduh, jadi tukeran title drakor. Iya, biasanya mereka pasti sambil nonton, sambil ngemil, nggak sadar itu jumlah kalori yang ada di dalam makanannya itu berapa. Betul ya kan, sekarang makan satu piring nasi. Nah, itulah bahaya, kita udah kurang lebih 1 bulan kali ya Val ya, selama di rumah aja kita pribadi work from home. Jadi itulah dia yang kita mau angkat hari ini topiknya buat teman-teman millennials yang mungkin sudah biasa dengan millennial talk kita dan juga yang baru bergabung. Nah, ini hari ini kesempatan kita untuk belajar dan untuk kita petik ilmunya nih dari para pembicara kita. Siapa aja nih Val hari ini pembicara kita? Pembicara kita tuh semuanya yang pasti millennials ya. Ada sport enthusiast. Gimana bacanya? Sport enthusiast. Ada dari Alvin nanti. Hai Alvin. Alvin udah ada di sini juga. Kemudian ada juga Hane. Hai Hane. Say hi ke kamera. Oke. Dan yang gak ketinggalan ada bintang tamu utama kita. Siapa Dar? Dennis Hadi dengan nanti story-nya yang kita semua kenal. Dennis Hadi selain dengan bisnis catering-nya, selain dia pola hidup sehat juga, ternyata badannya itu lokal. Aduh, kita mau tahu nanti gimana dia cara ya. Oke, membuat bentuk tubuhnya menjadi kayak apa tuh namanya, roti sobek ya. Roti sobek.
Oh, yang kotak-kotak gitu ya. Iya, istilah gaulnya kan katanya roti sobek, bukan six pack, tapi roti sobek. Ingat ya guys, nanti kita kalau ada pertanyaan roti sobek, itu apa? Ya itu dia, bentuknya seperti roti sobek. Oke, Val, kita kebetulan udah ada standby pembicara kita yang hari ini sport enthusiast kita ya. Kita langsung aja panggil. Ini masih fresh ya, kita kayaknya baru pertama kali juga ngundang salah satu pembicara kita yang satu ini ya, Dar ya. Betul sekali, dan kita sekaligus mau kenalan ya, siapa sih karena sport enthusiast, berarti dia sangat mencintai olahraga ya. Yuk kita langsung panggil dia. Hi, Alvin. Hi, everyone. Thanks for having me. Okay. Thank you, Alvin. How are you? Apa kabar? Thank you so much. Baik sekali. Everything's good? Everything's good. We're glad that you're good. So, Alvin, ini kan judulnya Sport Enthusiast. Yes, true. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Alvin. Coba dong mungkin bisa memperkenalkan diri dulu di sini. Alvin siapa, usianya berapa, dan bisa cerita sedikit tentang sport yang Alvin tekuni. Jadi, hai semua, nama saya Alvin. Saya adalah seorang mahasiswa saat ini di semester terakhir. Umur saya 21 tahun dan sport sudah menjadi bagian dari hidup saya dari sejak saya kecil. Jadi itu sebuah avenue for me to express myself. I used to be a fat kid, so I used to get bullied around, but then sport was the thing that changed me. So it's a powerful avenue for me, especially, and it is something that I'm very grateful for. Okay. Ya. Oh, so dulunya sempet maksudnya tubuhnya nggak ideal ya? Itu dulu aku pas kecil benar-benar overweight, sempat overweight, dan itu affect my confidence. Dan with sport, it enabled me to improve my self-image and personal branding and everything. So yeah. Right. So also experiencing some lack of confidence gitu ya? Yeah, true. Oke, jadi itu pas masa kecil. Nah, sekarang Alvin tumbuh besar menjadi seorang sport enthusiast. Yes. Ingin membuktikan bahwa nggak mau lagi hidup seperti dulu, nggak mau lagi badan. Benar sekali. Mungkin dulu yang dikonsumsi makanannya apa, Vin? Dulu pas kecil tuh burger pasti. Betul sekali. McDonald's, pizza. Terus dulu kan mami suka pokoknya setiap pulang pasti beliin makanan junk food kan. Aduh, ini maminya kayaknya nanti harus kita panggil nih ya. Tapi as I grow older, sejak saya bertumbuh lebih dewasa, jadi lebih sadar gitu akan pentingnya kesehatan. Dan ya saya sadar gitu bahwa kesehatan itu sangat penting lah dalam membentuk personal image kita, dalam membentuk confidence, terus our mental state as well. So benar-benar powerful kesehatan itu. Jadi sejak aku mengalami hal tersebut, benar-benar jadi enthusiast sama sport dari I think kelas 5 sampai sekarang saat ini. So yeah, kelas 5 SD ya? Dari kelas 5 SD, betul. Wow, itu cukup, maksudnya di usia segitu kan kayaknya masih belum cukup, masih dini. Maksudnya dia langsung, maksudnya di sini adalah Alvin udah langsung sadar di usia yang masih muda ya, Dar ya. Udah maksudnya sadar mengenai, gue nggak bisa selamanya badan gue seperti ini, makanan gue seperti ini, karena dia Alvin udah mungkin udah mengalami beberapa pengalaman yang mungkin banyak di sekitar kita juga mengalaminya gitu, dengan berat badan atau bentuk tubuh yang mungkin cenderung overweight atau agak gemuk atau agak semok gitu. Jadi emang benar sih sebetulnya kalau misalnya dibilang pengalaman di SD tuh malahan justru gue sendiri ngerasain, karena gue dulu waktu SD badan gue juga gendut. Jadi ngerasain namanya dibully dan gue tuh lebih tinggi dibanding teman-teman seusia gue pas di kelas 5 SD itu. Cuma bagusnya adalah Alvin udah langsung sadar kalau gue tetap makan banyak sampai akhirnya di SMP gue baru memutuskan kalau gue kayak gini terus mungkin kayaknya gue gak bakal dapet pacar. Jadi gue harus motivasi. Ya itu begitulah kurang lebih ceritanya. Jadi dulu pas lagi masih gendut suka sama cewek, tapi akhirnya ditolak karena gendut. Jadi itu kayak wah ini harus berubah banget. Gitu sih.
Bener ya, ada satu titik di mana masa-masa puber itu bisa membantu kita untuk positif side-nya adalah usia dari bentuk badan kita yang mungkin cenderung mengalami obesitas. Akhirnya kita ya mengurangilah makan makanan yang nggak sehat itu atau ngurangin porsi makan. Seperti itu ya Alvin ya. Wih, berarti ini Valen jadi karena mencari cinta gitu jadi termotivasi ya. Bisa dibilang. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kayak pas SMP kan zaman-zamannya cinta monyet ya, yang orang udah punya pacar, bener cuma banget. kerjaannya gue malah berantem sama cowok gara-gara gue dikatain. Ngeri banget. Oke. Oh, itu menarik sekali ya, karena kalau Alvin dari usia 5 SD udah mulai menyadari bahwa dia ingin hidup lebih sehat gitu kan. Mungkin kalau ada menyadari pas dia udah teenager atau kuliah gitu. Nah, di sini ada Alvin nih. Nah, ini Alvin lagi main apa nih, Vin? Di mana nih? Ini rugby. Jadi ini pas tahun lalu, pas di Malaysia, kebetulan dari kampus ada opportunity untuk study abroad selama 1 semester. Jadi karena aku pas terakhir main rugby itu pas di Australia kan, terus aku balik sini ke Indonesia, vakum tuh nggak main lama, lalu ada kesempatan untuk main di Malaysia, so I went for it. And it was truly one of the most happiest moments of my life gitu, getting to play rugby. Karena ini salah satu hobi yang saya sangat sukai, tapi karena di Indo belum terlalu populer dan stigmanya juga buruk ya kalau di Indo kayaknya. Sportnya kasar lah dan lain-lainnya. Cuman iya bener. Mainannya pasti kalau di Indonesia. Ya, tapi benar-benar enjoyable lah the experience there. Sebenarnya bikin jatuh cinta sama rugby ini tuh apa sih? Maksudnya kan kalau dari perspektif saya nih gue sebagai cewek, ini kan kayak mainannya buset itu kayak tubuh-tubuh kan barbar banget ya. Direbutin. Barbar banget gitu loh. Itu apa sih bikin Alvin tuh jatuh cinta sama si rugby ini? Dari aku sih sebenarnya karena pas aku pindah ke Australia, pas waktu itu SD kelas 6, itu kebetulan di Australia that's the most popular sport. So I had no choice karena waktu itu mau main sepak bola tapi nggak ada di sekolah. Jadi akhirnya saya main itu coba, lalu ketagihan jadinya malah nggak taunya karena benar-benar ternyata seru banget gitu kan. Ya udah, tapi ya pastinya orang tua cukup takut lah ya. Mami itu sampai kalau tiap kali aku main sampai berdoa terus kan takut apa-apa gitu. Cuman ya thankfully to this day cukup aman lah dan sangat menyenangkan. Oke. Di Jakarta berarti masih main atau enggak? Di Jakarta kemarin baru ketemu klubnya tuh. Ternyata mainnya di Senayan. Cuman kan cukup jauh dari tempat aku tinggal kan. Jadi paling nanti setelah semua ini over with, aku mau coba lagi sih main di Jakarta. Mantap. Itu dia ya. Berarti ini cuma di Malaysia atau waktu di Australia, tapi ternyata timnya langsung tetap jalanin lagi gitu. Val, itu salah satu konsisten yang Alvin berarti. Itu yang mantap Alvin. Nah, mungkin sekali kalau Alvin mau main, ajak juga mungkin kita punya geng milenial juga mungkin ada boleh, yang punya. Ntar kita buat klub ya. Bikin komunitas. Iya, seru nih, seru. Kalau saya jadi supporter aja ya, nggak mau ngeliat ikutan. Yang ada kita ditimpuk Val, nggak tahu kenapa. Dari barbar kita dikejar-kejar Dar. Kita dikejar-kejar sih, minta tanda tangan mungkin mereka. Pede banget. Oh ini timnya ya Vin ya. Wow, banyak banget. Oke. Dan pengalaman yang cukup lucu tuh pas aku ke Malaysia, aku kira kan bakal main rugby sama orang Malaysia kan. Terus heading to the tryout, waktu itu ada tryout kampus gitu. Cukup pede lah ya. Gue mainnya sama orang Malaysia nih, mungkin ukurannya sama. Datang-datang itu bule semua dan orang-orang yang besar-besar semua. Aku tuh langsung down banget kan. Cuman ya udah akhirnya I did my best, made the team, and yeah, we played a lot of it. It was a good experience. Nice. Iya, maksudnya kalau kita ngelihat bule-bule itu kan pada bongsor-bongsor gitu dari. Iya, itu yang buat salah satu fear ya. Cuman when you overcome that, everything's good. Nice. Kita harus overcome our fear ya untuk betul banget. You know, like to achieve our goals gitu. Nah, kalau di sini Alvin ada juga lagi maraton ya? Iya, waktu itu maraton juga sempat. Oke, ini di mana Vin? Terus ini di Alam Sutra. Berapa kilo larinya? Ini half marathon waktu itu. Jadi cukup, aku juga cukup senang dengan lari. Jadi sebenarnya almost any sport I enjoy. And one of them is running. Jadi waktu itu ada kesempatan untuk lari half marathon. Cukup ini sih, cukup benar-benar
fun karena it pushes your limits from my experience. So buat aku ketika aku misalnya lagi capek atau lagi banyak pikiran, I try to run by myself, and that enables me to like throw out all the stress and everything. So it's a very good experience. Wih, kayaknya kita harus cobain Val Marathon. It takes out all the stress katanya gitu. Oh, kita mesti prove it ya. Ini benar nggak gitu. Boleh dicoba. Wih, ini ada Alvin lagi fitness nih. Iya. Ini fitness juga Pegang apa itu ya? Saya melihat sesuatu. Berlian apa? Ini fitnessnya ini juga rutin juga ya, Vin? Fitness kebetulan karena pas di Malaysia kan rugby tuh, jadi terpaksa lah harus naikin tingkat level fitness ya, karena lawan-lawannya lebih besar, lebih cepat. Jadi waktu itu kita tuh pagi-pagi latihan field training, lalu sorenya pasti gym setiap hari itu 7 hari beruntun no rest, apalagi kalau sebelum turnamen ya. Jadi kebentuk habit yang bagus lah. Sampai sekarang pun aku di rumah juga tetap coba aktif, melakukan olahraga apapun yang aku bisa lakukan dengan alat yang ada. Dan itu jadi habit sih, jadi ya cukup, it's a good thing. Oke, so even though sekarang lagi work from home, berarti kan Alvin fitness pada tutup semua ya? Iya, tutup semua, unfortunately. Tempat fitness yang tutup. So, apa yang kamu lakukan selama work from home supaya tetap bugar? Pastinya body weight training ya, kayak kita skipping, lari, jogging, ataupun misalnya push-ups, anything like that. Terus kebetulan juga ada beberapa, I believe that exercise can be done anywhere at any time. Kita bisa melakukannya asal kita mau, dan itulah yang jadi challenge. Tapi kadang kan kalau di rumah pasti mager-mageran kan, apalagi kalau misalnya udah ada Netflix, cemilan, susah banget pasti kan. Cuman ya harus bener banget. harus make it a routine lah jadinya kalau buat aku ya. Iya. So we have to jadi harus indoor. Tapi kalau ngepel nyapu itu termasuk olahraga nggak? Bisa juga. Kalau katanya Papa itu durasinya diperpanjang Dar, biar keringat. Iya, kalau bisa. Berarti bolak-balik gitu ya, soalnya lantai sih jadi kecil gitu, jadi kurang besar, kurang berkeringat, jadi harus bolak-balik 10 kali pagi kayak. siang sore kali bisa mungkin. Itu lantainya selicin apa gitu ya, licin banget itu, masih kinclong. Alvin, boleh tahu dong biasanya jam exercise-nya Alvin tuh lebih prefer di pagi, siang, sore, malam, atau bagaimana? Sebenarnya kalau lagi work from home gini, aku biasa pagi ya, karena pagi ada banyak waktu. Kalau biasa kan kalau kuliah pagi jadi susah, jadi aku biasa sore. Cuman karena emang lagi work from home gini, ya aku prefer pagi karena I feel that benar-benar ada energi untuk menjalankan rutinitas dan kayak kita jadi lebih disiplin lah dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari. Itu sih kalau sehari-harinya ya saat ini. Oke, kalau buat Alvin berarti lebih prefer untuk melakukan exercise itu justru di pagi hari ya, karena memulai aktivitas biar mungkin meningkatkan hormon endorfin juga, biar senang sepanjang hari ya kan. Iya. Ini boleh ditiru loh guys, yang ada di meeting room ini di acara Millennial Talk kali ini. Jadi ada baiknya untuk melakukan exercise itu mungkin di pagi hari. Jadi di pagi hari selain baru bangun bikin badan lebih fresh, lebih segar, kita juga dengan bereksersis kan kita meningkatkan hormon endorfin yang katanya hormon ini bisa meningkatkan rasa senang kita gitu sepanjang hari. Ketimbang kalau udah sebelum tidur kayaknya mungkin paginya udah lagi bete contohnya, baru malamnya baru olahraga ya mungkin nggak gitu disarankan ya Dar ya. Tapi balik lagi teman-teman semuanya lebih bisa sempatnya di kapan. Bisa exercise-nya Alvin itu berapa lama? Hampir 1 jam? Waktu sebelum COVID ini kan biasa di gym kan. Kalau di gym ya antara 1 sampai 1,5 jam lah ya targetnya. Cuman kalau di rumah ya biasa paling 45 menit sampai sejam lah. Lebih pendek dikit lah. Karena alatnya juga kan nggak terlalu banyak kan. Oke. Berjemur juga nggak, Vin? Berjemur pastinya dong. Apalagi apalagi lagi masa-masa gini berjemur wajib. Iya. Kalau perlu tanning saya. Takut hitam Dar. Aku nggak berjemur. Di jam berapa Alvin berjemurnya? Biasa pagi sih jam 8-9 tuh kayak paling enak ya mataharinya. Nggak terlalu banget. Jangan jam 1 juga. Nggak, jangan jam 12 juga pas lagi di atas gitu. Wah itu hitam. Iya makanya.
Pokoknya besok gue bakal praktekin jam 8 pagi ya. Baru jam 8 langsung berjemur dulu. Baru exercise ya kan. Oke, tadi kita udah ngomongin exercise. Nah ini Alvin di sini kan megang kayak semacam produk ya. I think this is supplements. Alvin sendiri mengonsumsi suplemen? Konsumsi dong pastinya. Karena aku berasa banget tuh perbedaannya pas lagi ke Malai, kan waktu itu vitaminnya belum datang, kan dipaketin dari Indonesia waktu itu kan karena ketinggalan. Terus pas aku mulai konsumsi itu bener-bener pas even on the field berasa banget bener-bener energinya lebih dan lebih fresh lah saya lah sehari-harinya. Ini yang di sini produknya apa, Vin? Itu Cell Essentials. Cell Essentials, oke. Ini fondasi utama ya, jadi basic vitamin buat kita nih. Jadi ternyata Alvin juga selain sport enthusiast, dia juga untuk menunjang kebugarannya, aktivitas olahraganya juga mengonsumsi suplemen. Jadi itu penting sekali gitu untuk tubuhnya gitu, memenuhi mineralnya juga. Nah kalau misalnya sebelum kita terakhir banget nih, mau nanya kalau menurut Alvin apa sih yang menjadi keinginan atau harapan Alvin ke depan dari segi kebugaran dan juga karirnya Alvin nanti? Kalau dari segi overall my hopes for the future, pokoknya pertama ya pasti kita berharap semua ini berakhir lah secepatnya ya, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terus juga dari pengalaman ini tersebut juga belajar banyak lah. Jadi aku dapat melakukan hal-hal yang aku udah neglect lama seperti baca buku. Kan dengan banyak waktu kita bisa lebih belajar, develop ourselves. Terus juga bisa belajar memanfaatkan segala sesuatu yang ada seperti equipment yang limited. Terus kita bisa tetap active and stay fit. Dan harapannya juga buat semua kita tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan keep on staying healthy and don't forget to drink Usana. Amin, don't forget. Itu yang paling penting ya. Nah, tadi kita udah kupas habis tentang siapa itu Alvin dan juga Alvin menjalani kegiatannya sehari-hari bagaimana. Nah, di sini Val kita juga punya challenge ya buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Nah, dan ini juga nanti akan ditunjukkan contohnya oleh Alvinnya sendiri karena Alvin udah jago olahraga, jadi dia akan mencontohkan nih challenge-nya bagaimana supaya nggak malas gerak. Nah, ini challenge-nya salah satunya melakukan squat. Betul. Nih di gambar ini ada squat, plank, and wall sit, dan juga ada crunches, juga ada jump. Nah, kita saksikan videonya Alvin. Siap, Bo. Today we'll be doing some exercises to help us stay fit and healthy during these work from home period. So these exercises will be easy. You can do this anywhere and anytime. The exercises will be air squats, plank, wall sits, jumping jacks, and crunches. So the first exercise that we're going to be doing is the air squats. So what you do with this is that you set your feet shoulder width apart, make sure that you're balanced, and you go down. 1, 2, 3, 4, 5. So you do these exercises for 15 reps for 3 sets. And the second exercise we'll be doing is the plank. So what you do, first of all, is you lie down on your feet, make sure that you're balanced, and then squeeze your core. So you do that for 20 seconds for 3 reps. Next is wall sits. So this is pretty simple. The first thing you do is to get back your back against the wall, and you lie down and create a 90-degree angle. So make sure your quads are stretched, and this will work your abs as well as your quads. So you do this for 20 seconds for 3 reps. And then next we have crunches. So what you do is you go down, you lie down, and you make sure you squeeze your abs here. 1, 2, 3, 4, 5. So what you want to be doing is you want to be doing 15 reps of this for 3 sets. Last but not least is the jumping jacks. This is a form of cardio. So wait, let's go. 1, 2. So you do that for 15 reps
4-5 sets. So these are the exercises that you can do anywhere at any time. So I hope that we all stay fit and healthy during these times and keep moving. Oke, tadi. Wow. Thank you so much, Coach Alvin. Sama-sama, glad to help. Terima kasih loh ini udah kasih contoh ke kita gimana ikutin challenge-nya. Nah, nanti Valen detailnya gimana nih Valen? Ikutin challenge-nya. Boleh di Detailsnya boleh diganti screen-nya dulu. Oke. Pastikan guys semuanya yang ada di sini udah follow Yusana Indonesia Instagram dan pastikan juga kalau akun itu jangan di private. Kenapa? Karena kita nggak bisa check and recheck kalau misalnya kalian itu udah melakukan IG Instagram challenge ini. Terus yang tadi video yang tadi udah di-share sama Alvin itu tolong dipraktekkan. Jadi semuanya kita harap kalian bisa mengikuti challenge tersebut 15 squat dengan 3 kali repetition, kemudian ada plank, ada wall sit, ada crunches, ada jumping jacks juga. Itu pastikan semuanya itu sudah dilakukan. Kemudian periode challenge ini tolong dikasih testimoni tentang exercise-nya dan apa aja yang kalian konsumsi selama di rumah aja. Yang pasti jangan konsumsi bubble ya atau boba. Jadi kita berharapnya yang dikonsumsi itu makanan sehat, either itu salad atau jus atau mungkin makan makanan sayur langsung juga oke. Kemudian tag kita, jangan lupa tag sama mention @Yusana Indonesia. Pastikan yang di mention atau yang di tag itu benar akun resmi Yusana Indonesia, bukan dari yang lainnya. Itu yang paling penting karena kalau misalnya salah tag, mohon maaf kita nggak bisa nge-track. Kemudian untuk di akhir captionnya jangan lupa tambahkan Millennials Yusana ID, hashtag WFH2020 dan hashtag kita punya acara hari ini yaitu Stop Magar. Ini semuanya nanti akan kita upload juga ya Dar ya untuk ketentuan work from home Yusana Millennials Challenge ini di Instagram. Jadi buat semua yang ada di sini bisa langsung lihat persyaratannya dan boleh nggak kalau videonya Alvin juga kita share Dar? Boleh dong. Nah, boleh ya. Jadi kita bisa pada praktek. Pede loh dia, pede. Terima kasih Alvin. Iya, panjang nih videonya. Iya panjang karena bisa maksudnya bisa dibikin video yang lebih cantik, yang lebih cetar, yang lebih oke. Jadi kita harapkan kalian semua bisa ngikutin challenge ini di samping bikin badan sehat. Kalau beruntung juga bisa dapetin suatu produk limited edition yang cuma dipunyain oleh Pelita Jaya ya Dar ya. Yes, betul sekali. Ini cuma dimiliki oleh tim basket Pelita Jaya. Jadi cuma atlet merupakan juga Yusana atlet kita. Iya, bahkan Alvin tuh belum punya kan ya Vin ya? Tahun ini ya Vin. Oke. Ikutan challenge-nya juga. Challenge-nya baru kita coba nanti pasti. Oke. Itu aja nanti pengumuman pemenangnya di 15 Mei 2020. Thank you Valen dan juga terima kasih atas kesediaan kamu hari ini. Thank you so much for that. Thank you for the inspiration juga. Dengar yang tadi kata Alvin, kita harus selalu push ourselves gitu di rumah aja. Kita selalu harus tetap bergerak gitu kan. Tadi juga Alvin bilang banyak sekali beberapa peralatan di rumah yang bisa kita gunakan untuk olahraga. Jadi walaupun tempat fitness tutup, kita tetap bergerak di rumah. Oke? Jadi nggak ada alasan untuk tidak bergerak. Betul, jangan excuse melulu ya. Itu kita ini online pesen makanan ya ampun jangan lemak. Jadi nanti teman-teman silakan praktekkan challenge-nya, jangan lupa dimulai dari besok ya. April ini sampai tanggal 10 Mei. Jadi masih lama kita kasih waktunya dan siapa yang paling kreatif dan menarik nanti akan menang limited edition tumbler. Oke. For your time and stay healthy, safe at home. See you Bye. guys. Thank you. Thank you Alvin. See you guys. Thank you so much. Di waiting room masih ada aja. Oke, tadi kita udah lunch. Sekarang kita mau beralih. Today will be. Ya, apa? Tadi besar. Oke.
kita sudah bahas tentang bisa menjalani stop malas geraknya, ya kita stop olahraga. Nah sekarang Val, produktif dalam entah itu kita mengerjakan suatu bisa go online, terus kita bisa mencari peluang apa ya kayak pekerjaan kita lagi PSBB lah, kita ya udah nggak ada pekerjaan, mau ngapain mager. Nah, ini dia pembicara kita kali seorang millennialpreneur ke Putri. Radio nih ya. Iya dong, kita podcast juga. Yusana tuh punya radio. Jadi aku sama Valen tuh jadi kayak terinspirasi di rumah kok kayaknya lebih produktif gitu. Jadi bikin sesuatu yang baru. Kalau kita udah kreatif ya Dar ya, apapun bisa dijadikan. Ganti konsep, oke. Nah, boleh. Hai Hana. Hai Valen, Dara. Hai. Halo semuanya. Kenalin aku Hana. Kalau tadi Alvin umurnya masih 21 ya, kayaknya aku beda 10 tahun. Kayaknya udah milenial, aku milenial ujung nih kayaknya nih. Milenial ujung, berarti ini milenial senior kita bilang. Kalau Alvin milenial senior ya, baiklah. Kalau kita milenial ya Dar ya. Oh, Kak Dara ke-mute. Oh. Ya, ke-mute. Udah di unmute. Dia terlalu excited makanya jadi ke-mute. Nanti aku ngomong mulu, padahal ini kan sesinya Hana. Jadi aku persilakan Hana dulu. Oke, Hana langsung aja. Guys, kalau misalnya mau follow Hana bisa dilihat di tampilan screen. Ada tuh millennialpreneur @hana_keputri itu Instagramnya. Mungkin nggak di private kan ya Hana ya? Enggak, aku nggak private. Ya langsung follow aja. Oke, itu promosi. Boleh. Silakan. Thank you. Aku share screen atau langsung ya? Oke. Aku next ya. Ya. Jadi thank you Sana. Hari ini mungkin aku mau lebih tips. Selama kita di rumah aja, itu kita tetap bisa tetap kerja juga, produktif juga, tapi juga tetap sehat juga. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ceritain dulu kali ya background story aku. Gimana ceritanya aku bisa akhirnya itu nyemplung ya istilahnya di dunia network marketing gitu. Nah, aku flashback dulu pas aku zaman kuliah ya, masih. Jadi dulu itu aku kuliah di salah dengan keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi kurang working hard ya buat nguliahin dua anaknya ini ya. Ambil jadi asisten dosen, ada kerjaan lain, jualan gitu. Nambah kerjaan buat kuliah gitu. Next, Kak Dara. Gitu aku juga langsung mikir, oke, aku mau kerja apa nih gitu kan. Nah, jadi waktu pas aku lulus kuliah itu sekitar tahun 2010 ya, aku lulus kuliah itu aku sempat jadi guru bimbel yang sempat 3 subjek gitu. Waktu pas aku jadi istilahnya, nah aku mikir kayaknya aku bisa nih kerja terus sama orang gitu, karena kayaknya penghasilannya kurang gitu. Kayaknya I have to do something. Story, jadi masih bener-bener IG feed gitu kan. Nah itu aku mulai bikin online shop sendiri.
Nah di sini aku bangun online shop aku jualan baju. Kalau misalnya online shop kan ya kita packing terus kayak balesin chat tiada henti gitu kan, yang nanya banyak. Nah aku lihat kok jadi suamiku ya. Nah suamiku kok kayaknya kerja di network marketing kok ini banget hasilnya sama, tapi kok kayaknya dia lebih santai gitu loh dibanding aku gitu. Nah jadi karena aku mulai tertarik untuk nah, jadi ini perjalananku di tahun 2006 untuk stop aku punya video shop. Jadi aku fokus sama suamiku untuk bangun di network marketing perusahaan lokal. Gitu. Nah, di situ kita ngejar peringkat bareng gitu kan. 2016 itu kita ke perusahaan kemarin itu live market Southeast Asia. Jadi nggak cuma market Malaysia, Singapura, teman-temanku yang kayak tiba-tiba di layoff gitu kan, tiba-tiba nggak ada income sama sekali. Aku waktu hal itu gitu. Jadi benar-benar no income, kita lagi build, lagi bagus banget, tiba-tiba perusahaannya live market. Nah, itu benar-benar aku sama itu benar-benar kayak hit rock bottom lah ya istilahnya. Jadi kayak benar-benar kita lagi oke, terus tiba-tiba nggak ada income sama sekali gitu. Nah di situ akhirnya kita belajar, kita benar-benar mutusin oke, kita mau cari perusahaan yang benar-benar yang strong, kalau bisa, dan kita nggak mau di private company lagi karena ya kita kapok lah, kita nggak mau, kita udah build benar-benar sungguh-sungguh, terus tiba-tiba perusahaannya live market gitu. Nah ini buat tips buat teman-teman yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk misalnya join network marketing, carilah perusahaan yang memang dia udah public listed. Jadi jangan cari perusahaan yang mungkin masih private company karena nggak menutup kemungkinan suatu saat dia bisa live market gitu. Dan yang kedua yang perlu teman-teman perhatiin adalah cari yang benar-benar best produknya itu yang divalidasi sama pihak ketiga. Jadi nggak cuman dari kata perusahaannya aja itu produknya bagus, tapi benar-benar pihak ketiga itu ngomong apa tentang si produknya ini gitu. Next Kak Dara. Nah mungkin pada bingung kali ya kenapa aku masih mau jalanin network marketing lagi, padahal udah ada pengalaman yang kurang enak lah ya gitu. Nah karena aku sempat baca buku ini dari Robert T. Kiyosaki, The Business of the 21st Century, itu dia jelasin banget apa sih kelebihannya network marketing dibandingkan dengan kalau kita kerja sebagai karyawan atau misalnya kita punya bisnis sendiri, kita punya usaha sendiri, itu perbedaannya apa. Nah buku ini tuh open up my mind banget. Jadi di sini aku benar-benar mau cari freedom of time sama leverage income yang mungkin kalau misalnya kita yang kita nggak punya modal yang gede, network marketing itu benar-benar salah satu pilihan yang oke banget teman-teman gitu. Next Kak Dara. Nah ini achievement sedikit, aku mau ceritain achievement aku di Usana. Jadi aku masih anak baru ya sebenarnya di Usana itu aku baru join Oktober 2019 awal-awal. Terus kita di 2019 November itu kita berdua achieve PPPS. PPPS ini Premier Platinum Paysetter. Nah terus habis itu kita baru benar-benar kerjain bisnis itu awal Januari sebenarnya. Nah di Februari 2020 kemarin itu kita berdua achieve Director. Dan di Maret kemarin selagi kita work from home ini benar-benar blessing banget kita bisa achieve Silver Director gitu.
Nah, terus mungkin banyak yang tanya, gimana sih caranya kok bisa achieve rank di waktu yang lumayan singkat ya. Mungkin ada yang lain yang lebih singkat sih sebenarnya, cuman aku sharing pengalamanku ya. Next, Adara. Nah, jadi yang pertama, mungkin kalau misalnya untuk millennials, yang aku bisa kasih tips, yang pertama, kita harus be humble. Jadi waktu pas aku awal-awal mutusin untuk join di Usana, itu aku bener-bener kayak istilahnya tuh jadi gelas kosong lah ya, karena aku mau bener-bener belajar dari nol, ini produknya gimana, ini bisnisnya gimana, itu bener-bener aku belajar gitu. Dan sempat waktu itu pas kita di Desember kemarin itu, kita belajar dari mentor kita, Lukas sama Jane, itu di KL, kita datengin, terus kita bener-bener banyak tanya lah, maksudnya banyak discuss gimana sih cara dia nerangin bisnisnya, gimana caranya jelasin produknya, karena kan ini bener-bener totally new buat kita berdua, gitu. Dan juga kita harus bener-bener megang banget istilahnya, produknya ini how it works, terus bisnisnya tuh gimana sih, penjelasannya gimana, gitu. Dan kalau misalnya di kantor, itu kan dulu kan banyak banget tuh training, meeting tiap hari. Nah itu kita usahain kita tetap ikut. Karena kita kan masih anak baru, bener-bener kita harus belajar, kita harus di awal-awal tuh bener-bener ngerti banget Usana itu kayak gimana sih gitu. Dan banyak baca buku juga gitu kan. Nah dan yang aku senang di Retok Marketing itu adalah we earn as we learn. Jadi sambil kita belajar, kita juga bisa menghasilkan gitu loh. Kan nggak banyak kayak industri lain yang kita bisa kita learn sambil kita earning money gitu. Next, saudara. Nah, terus yang kedua itu kita harus yang namanya set clear big goal. Jadi misalnya tahun 2020 ini kita mau capai apa gitu kan. Nah, gitu kita benar-benar udah punya big goal. Contoh misalnya kita mau jadi ruby, contoh misalnya mau jadi diamond gitu. Nah, itu kita udah set goal. Habis itu baru kita pecah fokus weekly goal-nya itu kita mau achieve berapa nih minggu ini. Bulan depan mau achieve berapa gitu. Jadi kita udah set. Dan yang terakhir itu aku mau bilang kalau kita harus banyak-banyak konsultasi ya sama mentor kita supaya kita bisa dapat trade strateginya tuh kayak gimana buat goal kita itu bisa tercapai gitu. Nah, terus yang ketiga, trust the process. Kadang-kadang anak milenial termasuk aku itu kayak nggak sabaran gitu loh, pengennya kalau bisa sekali approach, sekali langsung closing, langsung jadi gitu kan. Bener. Iya kan? Tipikal milenial. Pengennya kalau bisa tuh besok udah jadi diamond gitu. Nggak sabaran ya. Tidak mungkin gitu kan. Nah jadi bener-bener kita tuh harus jalanin aja prosesnya. Kalau misalnya ada kegagalan ya kita hadapin aja, embrace aja failure, rejection. Sama kita bener-bener maksudnya pay the price tuh kayak oke, kita mau achieve ini, apa sih harga yang harus kita bayar gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar untuk ngejalanin proses ininya gitu. Nah, next. Nah, terus aku mau juga share gimana caranya kita tetap produktif dan juga tetap sehat ya selama kita di rumah aja. Gimana caranya bisnis kita tetap jalan, tapi kita maksudnya benar-benar nggak ngabisin waktu gitu loh di rumah. Karena kan godaan Netflix tuh begitu besar gitu kan. Gimana caranya kita tetap produktif nih. Ketahuan sering nonton Netflix. Nah, yang pertama, love yourself. Jadi kita harus take care ourselves first before kita take care others. Mungkin maksudnya kayak kalau aku misalnya me time dulu setengah jam, 1 jam per hari gitu kan. Jadi supaya kita tuh benar-benar diri kita tuh udah siap dulu sebelum kita ketemu orang lain atau misalnya take care kita punya tim kayak gitu. Kita harus take care ourselves dulu. Nah, terus jalanin aja rutinitas kayak biasa. Kalau misalnya contoh dulu sebelum WFH kita workout seminggu 3 kali gitu kan ya. Nah, jangan mentang-mentang WFH terus semua rutinitas itu tuh jadi beda gitu loh, jadi banyakan magernya gitu. Kalau misalnya kita workout biasa 3 kali, ya udah tetap aja workout 3 kali. Kan banyak tuh sekarang kayak misalnya ada yang di Zoom tuh bisa kayak Strong by Zumba bareng, workout bareng gitu kan, kayak Alvin gitu. Tadi kan tetap workout tuh gitu kan. Gitu. Jadi kita tetap jalanin rutinitas kita kayak biasa sebelum kita WFH gitu. Terus tetap eat healthy, sama tetap minum, take your supplements. Nah, terus yang kedua, karena kita udah nggak bisa ketemu offline, next, Dara, kita maksimalin lah di di online gitu. Jadi karena
kita kan udah nggak bisa ketemu orang, udah nggak bisa prospek gitu ya. Jadi bener-bener kita maksimalin yang namanya Zoom, terus juga sharingnya juga banyak kan di IG Story gitu. Nah ini biasanya next, ini Zoom aku waktu itu sama tim. Biasanya kita juga suka ketemuan offline, tapi karena WFH, jadi kita sekarang beralih semua ke online gitu. Dan biasanya kalau aku udah schedulein, jadi misalnya hari ini oke, kita mau Zoom meeting jam berapa aja, jadi udah kebayang gitu loh hari ini bakalan ngapain, ngobrol sama siapa aja, itu udah di set gitu. Nah terus next, kita juga create momentum. Jadi kalau misalnya, kalau aku kan suka skincare gitu ya, jadi why not sharing aja skincare di Zoom gitu kan, ajakin temen lewat IG Story gitu. Jadi kita create momentum aja sendiri gitu. Jadi jangan nunggu misalnya momentum dari kantor atau misalnya dari mentor kita, tapi kalau misalnya kita bisa bikin sendiri ya why not gitu. Next. Nah, terus kalau misalnya di rumah supaya kita nggak bosan itu aku juga learn new skills. Jadi kayak Zoom gini kan biasanya nggak biasa ya. Biasanya kan kalau ngobrol itu kan tatap muka gitu kan. Jadi ini juga latihan juga nih ngomong ngadep kesannya kayak lihat tembok gitu. Jadi latihannya kita ini ala-ala Instagram influencer. Ala-ala influencer banget ini bener. Iya, latihan public speaking di depan kamera sih sebetulnya. Nah, bener banget. Jadi belajar new skill, aku juga sempat sign up beberapa ikut kelas kayak kemarin tuh sempat ikut writing coaching, gimana caranya kita menulis yang benar, terus kayak sempat ikut beberapa Zoom tentang digital media kayak gitu-gitu. Jadi kita cari-cari aja supaya kita dapat new skills lah selama kita di rumah gitu. Nah, terus karena kita lagi di rumah ini ya why not kita juga mulai build side income lewat si network marketing ini, lewat Usana gitu. Karena banyak kok yang ngejalaninnya ini nggak full time, sambil part time pun juga tetap bisa sebenarnya gitu. Nah, mungkin aku mau share tipsnya buat yang mungkin yang baru-baru ngejalanin network marketing ya gitu. Karena kan mungkin bingung nih gimana ya caranya buat mulai gitu kan. Mumpung kan sekarang lagi pada di rumah dan masing-masing kan orang banyak kan lihat handphone kan. Jadi ini benar-benar kita bisa kalau kita seize the time, ini benar-benar waktu yang tepat banget buat kita buat mulai gitu. Mau kita belajar produknya, belajar marketing plan-nya, sampai eksekusinya pun this is the right time kalau menurutku momentumnya. Next. Nah, mungkin yang pertama, buat kalau yang benar-benar yang baru mulai, why not kita get connected. Jadi kita connect sama mentor kita banyak tanya, pokoknya tanyalah apapun soal bisnisnya, soal produknya, kalau kita belum clear itu ya kita tanya aja, konsultasi gitu kan. Sama yang kedua, connect sama Usana Training. Nah ini kan Usana Corporate kan tiap hari itu ada training kan, kalau kulihat dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu kan almost every day itu ada training produk, ada training bisnis, terus ada juga kemarin itu sempat ikut kayak Selafif itu juga ada. Jadi kalau kita get connected, kita pun juga bisa upgrade diri kita juga gitu, makin ngerti soal produknya, makin ngerti soal bisnisnya juga gitu. Nah, terus yang kedua, make it happen. Sebenarnya milenial tuh banyak banget idenya. Maksudnya bisa aja mereka pakai IG Story, pakai Zoom, pakai apapun gitu kan, make it happen. Jangan kita nunggu, kadang-kadang kalau kita nunggu itu malahan kita tuh jadi idenya tuh jadi basi gitu loh. Kesannya kayak kita udah punya ide, kita nggak langsung jalanin, itu kayak jadi akhirnya lama-lama kita jadi mager dan jadi ragu buat ngejalaninnya gitu. Itu sih yang aku alamin ya. Jadi kalau aku udah ada ide apa, oke, langsung aja hajar gitu. Jadi jangan nunggu teman-teman. Itu tipsnya. Nah, terus yang ketiga, pede aja. Jadi kita invest dulu di diri kita belajar, habis itu kita langsung praktekin, nah dari situ kita pasti improve. Dan lama-lama teman-teman pasti akan gain confidence dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya kita udah coba ngelangkah, satu langkah aja gitu ya, nanti ke depannya tuh rollingnya tuh pasti lebih enak gitu. Nah, terus ini satu quote yang aku demen, every master was once a disaster. Jadi ini kalau misalnya aku make mistake gitu kan ya, aku selalu ingat quotes ini, it's okay to make mistake karena every master itu was once a disaster gitu. Jadi supaya aku juga kita semua tuh nggak ragu untuk melangkah gitu teman-teman. Nah ini aku terakhir aku mau share ada satu video dari siapa namanya Jay Shetty. Ini tentang confidence. Semoga nih videonya bisa berfaedah ya buat teman-teman semua di sini.
Confidence comes from investing in yourself. When you research, learn, and grow and improve, you gain confidence. We lack confidence when we seek the validation from others. If you're always wishing, wanting, and waiting for people to like you, then guess what? You'll always be wishing, waiting, and wanting to be confident. Instead of asking others, how do I look in this? Ask yourself, how do I look in this? Define for yourself what is important to you, what you value, what you believe is the definition of your own happiness and success. They say that no amount of compliments will matter if you don't compliment yourself. And if you change what you like so that others like you, then you will end up not liking yourself. When you only feel pretty when someone says it, your beauty is dependent on them. When you only feel smart when someone says it, your intelligence is dependent on them. Your creativity is dependent on them. When you only feel successful when someone They say that no amount of if you don't, and if you change what you like so that others like you, then you will end up not liking yourself. When you only feel pretty when someone says it, your beauty is dependent on them. When you only feel smart when someone says it, your intelligence is dependent on them. Your creativity is dependent on them. When you only feel successful when someone sees it, your success is dependent on them. When you're looking to be validated by others, you're living according to their values, not yours, which means you become what you think they value as a success. And who knows where their definition came from. Oke, itu aja teman-teman sharingku hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh kalian nanti. Luar biasa sekali, terima kasih. Thank you. Inspiring. Kok aku jadi agak nangis gitu terakhir gara-gara Jason. Videonya ini bikin kita sadar akan sesuatu sih, Dar. Jadi kadang-kadang kan kayak misalnya kita tuh butuh pengakuan di publik ya. Maksudnya kayak kita cantik karena orang memuji kita cantik gitu. Kalau misalnya orang nggak bilang kita cantik, kita pun nggak percaya diri kalau kita itu cantik gitu. Begitu juga dengan misalnya kita kreatif ataupun kita smart gitu. Jadi kita emang kadang-kadang bukan status sosial, tapi kadang-kadang kita tuh lebih pengen tuh dapat pujian dari orang lain tanpa kita memahami kalau kita sendiri pun kita punya self confidence itu, kita punya talent itu, kita punya kemampuan itu sendiri. Betul ya Hana ya? Mbak Hana remote. Oh ya. Terus nggak bisa unmute lagi. Tiba-tiba tentunya diam gitu. Iya, jadi intinya segala sesuatunya itu dari videonya yang bisa kita rangkum itu adalah kita harus punya rasa percaya diri dulu di dalam diri kita sendiri. Kalau kita itu mampu, kita bisa, dan misalnya orang nggak peduli orang mau bilang kita cantik atau enggak, kalau kita ngerasa kita cantik ya udah cantik. Bukan berarti kita over pede juga ya, Dar ya. Tapi itu jadi salah satu cara bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Setuju nggak? Tadi self love ya juga Mbak Hana udah sebutin, kita harus love ourselves. Itu bukan berarti kita egois, tapi kita harus mengetahui kita tuh punya potensi dalam diri kita yang kita harus juga embrace sendiri, bukan karena harus ada pengakuan. Jadi memang itu empowering banget. Mungkin tadi juga Mbak Hana udah singgung sedikit tentang bagaimana Mbak Hana berhasil menjalani sebuah bisnis melalui network marketing ya Mbak Hana ya. Jadi justru dengan adanya work from home, Mbak Hana jadi lebih produktif dan malah bisa mencapai rank advancement itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Jadi sebenarnya di sini kita ada yang namanya peluang bisnis gitu. Jadi kalau teman-teman millennials yang mungkin baru lulus kuliah atau bingung mau cari pekerjaan ataupun amit-amit zaman sekarang kan banyak sekali yang udah kena PHK atau misalkan gaji dipotong gitu, ada mungkin yang mengenal temennya ada unpaid leave juga, benar. Benar. Kadang kita juga bingung gitu, bagaimana nih kita mau tetap cari nafkah, cari penghasilan, tapi mesti di rumah aja gitu. Nah tadi Mbak Hana singgung semuanya, kita punya opportunity, kita punya peluang di Usana melalui network marketing.
Jadi kita di rumah aja itu bisa lebih produktif ya Mbak Hana. Bahkan teman-teman juga bagaimana caranya mungkin belum pernah terjun di dunia network marketing sama sekali, yaitu balik lagi kita harus punya self confidence gitu. Kita harus invest in ourselves gitu ya. Jadi untuk memulainya ya, memang harus banyak-banyak belajar tadi ourselves. Oke. Kalian mau tambahin sebelum kita ke sesi selanjutnya? Udah sedikit aja. Bintang tamunya udah ada. Iya, bintang tamu 1 menit masih di jamnya masih ada 1 menit. Jadi gini, kadang-kadang begini sih. Kita harus open mindset kita juga sebetulnya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang takut dengan menjalankan yang namanya network marketing. Sebenarnya network marketing enggak sebet yang kita lihat di luaran sana gitu. Asalkan kita trust dengan company-nya dan company-nya itu juga public listed, itu sudah bisa jadi salah satu referensi kita untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Bukan cuma karena yang tadi Hana bilang kan, sebelumnya juga dia pernah kerja, maksudnya pernah join di salah satu perusahaan yang dia ternyata private, nggak public, public listed. Public listed. Itu, jadi sebetulnya ya salah satu cara untuk bisa mempercayai perusahaan tempat kita mungkin dapat side income atau mungkin passive income ataupun emang full time kita di sana adalah kita melihat perusahaannya itu emang udah terdaftar di public listed ini. Udah itu aja sih. Semoga teman-teman milenial di sini juga bisa. Ini ada pertanyaan nih, satu aja ya. Tamia ya. Pertanyaannya cukup satu aja ya karena kita mau langsung ke sesi selanjutnya. Nah, dari Bu Mia Amalia saya bacain bentar. Mbak Hana, boleh share beberapa jam kamu bekerja di Usana setiap harinya, dan apakah Usana your only business, and how do you keep yourself motivated every day? Oke, jadi kalau aku boleh jawab, berapa jam aku kerjain Usana tiap hari? Jujur aja aku kerjain Usana berdua sama suamiku full time, dan kita tuh sebenarnya kita nggak pernah patokin, oke, kita harus 8 jam, habis itu stop gitu kan. Jadi kita biasanya kalau pagi itu kita ada me time sendiri, kita ya meditate gitu-gitu kan. Habis itu ya kita kerjain Usana sih setelah itu. Jadi kita udah arrange schedule-nya, oke, kita hari ini mau Zoom meeting sama siapa aja, mau bantuin tim siapa aja. Habis itu kalau misalnya waktu kosong biasanya kita di malam gitu. Tapi kalau misalnya di malam itu misalnya tiba-tiba ada yang ajakin Zoom, kita juga kerjain Usana aja gitu. Jadi benar-benar mostly emang waktu kita itu buat jalanin Usana gitu. Terus, how do you keep yourself motivated every day? Kalau aku sih, kalau pagi biasanya itu aku suka ngeliat video sih di YouTube gitu, kayak misalnya Simon Sinek kayak gitu-gitu. Itu aku suka lihat. Terus sama aku ikut juga komunitas lain yang memang positif gitu. Jadi kita dikelilingin sama orang-orang yang memang positif gitu. Jadi kalau misalnya kita teman-teman dekatnya pun juga ngedukung kita, support kita, itu otomatis kita juga nggak ada pikiran yang aduh kok gue kayaknya ini banget ya, kurang ini, kurang itu gitu loh. Jadi emang the power of community itu penting banget sih gitu. Oke, tadi jadi kita harus tetap memposisikan kita di lingkungan yang positif yang memang membawa banyak energi positif buat kita semua ya. Tadi juga Mbak Hana sudah menjawab. Mungkin Bu Mia sudah terjawab ya Ibu ya tadi dari Biasanya aku off-nya hari Minggu doang. Off-nya hari Minggu doang. Oh, kayak atlet dong off-nya. Spartan. Cuman nggak berotot aja ya. Makanya Ibu Hana ini bisa, Kakak Hana ini bisa langsung dapat yang lumayan karena dia fokus dengan goals-nya dia. That's right. Tapi IG story juga masih dong, IG story. Iya, aku selalu stalkingin dirimu. Cara bikin kopi, tapi dan juga oatmeal-nya itu loh, overnight oatmeal itu. Iya, overnight oat itu kok paling berdegan banget. Soalnya nggak usah mikir pagi malam makan apa, tinggal keluarin dari kulkas. Iya benar, praktis ya, efisien. Oke sip, thank you banget Mbak Hana atas sharing-sharingnya dan juga ilmu supaya tetap produktif di rumah aja. Nah, tadi teman-teman sudah ada peluang ya, kita bisa melakukan satu bisnis, yaitu dengan Usana di network marketing, dan tadi juga sudah disinggung sama Valen, make sure that the perusahaannya adalah yang merupakan network marketing yang public listed. Oke, stay safe dan stay healthy ya. Thank you. Nah,
Kalau tadi kita udah Suaranya membahana banget. Ini radionya apa sih? Ya, tadi, Val, ternyata bintang tamu utama kita berada di antara kita, aku jadi deg-degan. Nah, tapi kali ini, host kita ini adalah seorang millennial health trainer. Kita langsung panggil sama Kak Erni. Coba Halo, Kak Dara. Halo. Dimanakah diri Kakak Dara? Oh, ini dia Kakak Erni. Mbak Erni, hari ini ada bintang tamu spesial ya Mbak Erni ya? Betul sekali. Ya, Oke, sebentar. Kok tadi pas aku manggil bumpernya nggak? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que boleh dikecilin nggak? Oke. Thank you untuk waktunya gitu ya. Kita karena hari juga sudah semakin malam gitu. Nah, kalau semua mungkin kalau udah para associate pasti sudah banyak mengenal saya gitu ya. Bahkan mungkin sudah jangan sampai bosen sih ya sama saya gitu ya. Oke, tapi kali ini walaupun seperti biasa ya sesi kita kali ini tadi kita sudah membahas dari narasumber sport enthusiast, kemudian dari Bu Hana juga yang merupakan millennialpreneur. Waduh, sampai pleset nih lidahnya ya. Nah, untuk pembicara kita yang selanjutnya tentu seseorang yang sangat spesial ya, yaitu ya kita biasanya ngomongnya tuh kayak apa istilahnya yang kemarin sempat ngetren salah satu movie gitu ya, Our Crazy Rich Millennial. Ya, langsung saja kita panggilkan. Beliau ini sebetulnya memiliki bisnis yang sudah sukses pastinya, karyawannya juga udah hampir 500 lebih gitu ya katanya. Nah, pastinya ya selain kita pengen tahu dong gitu kan, selain beliau berhasil di bidang bisnis gitu ya, tapi ada satu keunikan juga nih dari seseorang speaker kita ini ya, yaitu punya badannya itu tadi yang dibilang sama Kak Valen, badannya roti sobek gitu ya. Roti sobek. Iya, betul sekali, badannya roti sobek. Nah, sesi malam ini kita akan bahas nih mengenai body transformation beliau itu gimana caranya dia bisa mendapatkan badan seperti itu ya, tapi juga dengan melakukan bisnisnya mungkin gitu ya. Oke, langsung saja Kak Dara kita panggilkan pembicara kita malam hari ini, Our Crazy Ade. Oke, Mas Denis, where are you? Ya, sudah di-unmute beliau. Halo. Karena memang masih sangat menjadi sesuatu momok gitu ya bagi masyarakat kita gitu. Bahkan apalagi kalau waktu masih muda itu banyak dari kita yang mungkin ya gitu ya istilahnya itu jadi sasaran bulian gitu. Betul, karena nah itu istilahnya sekarang sampai keluar undang-undangnya ya body shaming gitu ya. Jadi kita sebetulnya memang nggak boleh gitu. Sometimes menurut kita itu sesuatu bercandaan gitu kan, tapi buat orang lain itu sesuatu yang menyakitkan. Maybe for example gitu ya, untuk yang obesitas misal gitu ya, dia mungkin ini tanda kutipnya ya, Kak Valen gitu pastinya. Mungkin dia sudah melakukan berbagai cara gitu ya, tapi sebetulnya untuk kita mau body transformation itu nggak bisa sih memang kalau cuma motivasinya dan juga disiplinnya itu cuma setengah-setengah. Misal kalau kita buat persentasenya cuma 70% gitu, nggak bisa gitu loh. Apalagi mungkin sebagian orang turun berat badan itu mudah, tapi bagi sebagian orang itu sangat susah ya. Oke, Mas Denis? Dengar nggak? Seperti kita sudah mendengar suara Oke, sudah kedengaran. Oke, wow, langsung. Oh, Finally. Thanks, guys. Finally ya. Udah panik Finally. Ya. Udah sering pakai Zoom tapi nggak pernah error, baru kali ini. Mungkin Dennis excited kali ya untuk jadi speakernya Yusana Millennial Stock kali ini. Oke, Mas Denis. Ya. Ini kayaknya seperti penampilan baru nih ya gitu ya. Dengan rambutnya gitu dengan yang terakhir sebelum visit ke Yusana tuh.
Iya, di foto sama Iya kan? Nah, Menantang oke. diri sendiri di Instagram jadi harus botak. Oh, begitu. I see. Ya. Ya, welcome to Yusana Zoom Meeting, Yusana Millennial Talks ya, Mas Denis. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas kelahiran putranya ya. Thank you so much. Heavy Hadi. Wow. Mas Denis. So cute. Nama New aja daddy, nih. new daddy. Wah. New young daddy. Yes. Oke, ini saya penasaran nih dengan namanya ini artinya nih apa nih Mas Denis nih? Boleh cerita sedikit aja gitu sebelum kita masuk gitu ke sesi utamanya gitu ya? Kita ice breaking dulu ya. Iya. Bridging dulu kita. Nama anaknya kan Neil. Neil tuh artinya juara karena papanya mau anaknya sendiri jadi juara nantinya ke depan. Asik. Gitu sih. Terus dia namanya Neil Hever Hadi. Yang Hever itu gabungan dari nama orang tuanya Hadi sama Veronica. Jadi Hever. Gitu sih. Ini sih simpel gitu aja. I see. Oke. Jadi itu ternyata gabungan dari nama Mas Denis sama istrinya ya. Oke. Nah, so sweet ya. Tadi saya sudah infokan gitu ya kepada seluruh istilahnya peserta Zoom meeting kita ini, Mas Denis ini tuh tentunya selain berhasil di bidang bisnis gitu ya, punya Hadis Kitchen, karyawannya juga udah banyak gitu ya. Tapi salah satu yang membuat unik istilahnya tuh daya tarik buat cewek-cewek itu yaitu tadi roti sobeknya gitu ya, body transformation-nya. Boleh nggak diceritain nih awal mulanya tuh gimana sih kok suka dengan yang bodybuilding atau transformasinya itu, kenapa tertarik awal-awalnya tuh kenapa? Tadi kirain disuruh boleh nggak tunjukin? Oh enggak ya? Boleh nggak ceritain? Mau tunjukin roti sobeknya. Oke, cerita ya. Jadi ya ibaratnya dulu ini jadi tentang experience ya. Jadi kalau bisa cerita dulu itu aku tuh sebenarnya dari awal pas SMA sama kuliah itu bukan orang yang di respect. That's the truth. Jadi emang dari dulu tuh jadi bahan bully. Itu benar-benar terjadi. SMA aku pernah digebukin depan kelas sampai nangis segala macam, itu udah benar-benar terjadi. Sampai mau deketin cewek pun nggak bisa zaman dulu. Entah kenapa mungkin emang aura dirinya berbeda, sifat diri sendiri berbeda. Jadi pada saat itu gimana cara mau ubah diri? Pertama harus bikin pede ke diri sendiri, karena saking seringnya dicemooh sama orang lain, lama-lama kita jadi nggak pede kan, biasanya begitu. Jadi kenalanlah sama gym dengan tujuan biar gue sekedar doang pertama-tamanya, and then ketagihan sama results gitu. Oke, jadi sebenarnya pertama-tamanya itu memang ada ya istilahnya sesuatu yang tidak mengenakan lah di masa lalu gitu ya. Jadi abis itu tertarik dengan gym, malah ketagihan gitu pas ngeliat hasilnya. Nah tentunya pasti ya gitu, kalau kita ingin mendapatkan body transformation itu pasti selain dari gym, dari pola makan juga ada yang nggak berubah nih. Ada perubahan yang paling drastis nih dari Mas Denis itu dari pola makannya itu sebelum dapat tubuh yang sekarang dengan yang setelahnya itu apa sih bedanya? Ya boleh di-share sama kita semua. Oke, kalau makanan atau nutrisi yang pasti di sini kalau misalkan di sini Yusana member semua kan? Yusana members ya sebagian besar, tapi bisa juga ada orang baru gitu sih Mas. Halo, tes. Halo, ya. Gimana? Sebagian ini Yusana member semua bukan? Sebagian besar Yusana member semua, tapi ada juga beberapa orang baru. Mantap. Ya pasti kalau dari Yusana member sudah tahu lah tentang nutrisi ya. Pasti aku juga bisa ngomong bahwa mau gym sekuat apapun, mau olahraga sekuat apapun, tanpa nutrisi pasti nol. Jadi memang kita tahu bahwa nutrisi itu play 70-80% dari bentuk fisik yang mau diinginkan sama kesehatan semuanya. Jadi olahraga tuh cuma 20-30% gitu sih. Jadi kalau misalkan ditanya perubahan makanan dari dulu sampai sekarang ya jauh banget berbeda. Kayak gitu. Oke, jadi memang persentasenya pasti besar sekali ya gitu. Tapi ini yang sering banyak dilupakan nih sebetulnya sama orang gitu. Bahkan ada juga orang sebagian, jadi Mas Denis tuh dari beberapa pengalaman juga gitu ya. Banyak juga yang misalnya biasanya pengen dapat badannya bagus, dia cuman dietnya yang macam-macam. Bisa kita bilang tuh yang diet ekstrim. Ada juga yang cuman nge-gym gitu ya, tapi makanannya nggak diatur. Jadi dari pengalaman Mas Denis,
sudah terlihat jelas gitu ya. Berarti pola makannya, olahraganya juga memang harus dijaga ya, diatur. Nah, waktu itu kayaknya pernah sempat posting badannya lagi tidak in shape gitu ya. Nah, itu kenapa diposting foto ini gitu? Tujuannya itu buat apa gitu ya? Untuk para followersnya itu biar dapat message apa gitu? Oke, jadi kalau bagi yang nggak tahu di sini dulu sekitar 2 bulan lalu ya, 2 bulan ya, sebelum pandemik yang pasti. Ya sekitar 2 bulan lalu itu pernah lagi gemuk-gemuknya, tapi gemuknya juga nggak segemuk gimana sih, buncit aja sih, buncit agak parah sih, berlipet-lipet di perut. Nah, pada saat itu 2 bulan lalu aku tunjukin itu di sosial media, yang kita ketahuin bahwa hampir semua orang itu malu menunjukkan imperfection dari diri dia sendiri. Bahkan orang biasa, kalau influencer biasa makin berat untuk mereka tunjukin side yang kurang bagus terlihatnya, gitu kan. Jadi pas nunjukin badan seperti itu, tujuannya sebenarnya mau kasih tahu bahwa hey, it's normal sebenarnya, karena kita manusia punya sisi bagus, sisi buruk. Nah, kenapa sih kok nggak malu? Padahal kan influencer ibaratnya. Ya malu sih malu, tapi sebenarnya ada tujuan kecilnya. Tujuan yang paling bermakna adalah iya itu. Ya. Oh, oke. I see. Dengar kan? Tadi kurang jelas, boleh diulangi sekali lagi, Mas? Enggak internetnya? Internetnya kadang-kadang. Ya, jadi intinya. Oke. Tes. Dengar ya? Oh iya, oke. Ya enggak. Jadi intinya shortnya aja, rangkumannya intinya menunjukkan hal itu sebenarnya itu bikin malu. Cuman kenapa aku mau menunjukkan seperti itu? Intinya adalah mau mendapatkan kepercayaan dari followers gitu. Jadi kalau emang kita nggak jujur sama diri sendiri, masa orang lain mau percaya sama kita? Berarti gitu sih. Oke, so be honest to yourself gitu ya. Jadi kalau jujur sama diri sendiri, pasti nanti yang lain juga bisa respect sama dirinya juga dan respect sama orang lain pastinya ya. Well, as long as we want to change ya, pada saat itu kan habis aku tunjukin, aku bilang menantang diri sendiri, kasih waktu 1 bulan untuk turunin 9 kilo-ish. Kalau aku gagal, aku bakal melakukan sesuatu yang tidak akan aku lakukan sebenarnya kan. Jadi kayak gitulah. Jadi aku kasih tantangan ke sosial media, bilang ke mereka bahwa gue pasti bisa, gitu loh. Jadi pengen bikin dapat kepercayaan dari mereka aja. Gitu. Oke, yep, oke, baik. Nah, misal nih kan namanya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kebanyakan orang ya faktanya itu banyak yang merasa susah untuk maintain biar bisa lifestyle-nya itu tetap sehat terus ya. Untuk Mas Dennis sendiri nih, tantangan terberat itu atau apa sih yang paling sulit untuk menjalani pola hidup sehat itu apa gitu yang membuat kita tuh sebenarnya kok kayaknya susah banget gitu menjalani pola hidup sehat. Godaannya gitu loh Mas. Apa nih godaannya? Sebenarnya gampang jawabnya. Jadi hal yang paling susah untuk kita menjadi sehat lah ya. Karena apa? Orang yang mau hidup sehat itu selalu jadi minoritas sekarang, apalagi di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak mau hidup sehat atau tidak berencana untuk membentuk badan, menjaga kesehatan itu jauh lebih banyak di Indonesia. Benar ya? Setuju gak? Yes, setuju sekali. Itu yang membuat kita terkadang susah. Kenapa? Karena racunnya terlalu banyak. Misalkan lagi di kantor, sebelah lagi makan yang kurang sehat. Kita mau tahan kita mau jadi sehat pun agak susah karena mereka mungkin ngajak kita segala macam. Kalau nggak bisa dimusuhin. Karena kan bisa gitu kan. Kalau misalkan makan bareng yuk keluar, kita harus jaga makan nih, kita tolak, ntar dimusuhin. Nah itu mungkin tantangan terberatnya di bidang semua industri kesehatan. Itu kita jadi minoritas gitu. Itu kalau ngomongin cuman yang aku selalu sampaikan di setiap seminar adalah kenapa kita punya mindset di mana kita harus kalah sama mayoritas. Kenapa nggak kita berfokus untuk menahan diri kita dari minoritas justru menjadi mayoritas gitu. Kita harus bikin orang yang berubah jadi lebih baik, bukannya kita yang ikut-ikutan sama mereka. Sebenarnya gitu sih yang selalu aku sampaikan. Oh wow, betul sekali ya, setuju banget itu tadi ya. Jadi kita sebagai individu kalau kita udah tahu mana yang benar, jangan ngikutin yang salah gitu, walaupun yang salah itu mayoritas gitu ya. Jadi kita harus berani gitu ya, konsisten pastinya ya. Nah, kemudian orang sukses sih, orang sukses pasti lebih minoritas dibanding orang yang kurang sukses. Pasti betul. Pasti orang-orang banyakan yang nggak sukses. Nah, biasanya orang yang sukses, yang paling sukses di atas itu, dia akan melawan si mayoritas itu. Makanya dia ada di atas sendiri.
kayak gitu. Jadi bagi orang yang cemplung sama mayoritas itu karena terjebak sama mayoritas gitu sih. Oke, nah tadi ngomongin sukses nih. Kalau buat Mas Denny sendiri nih, kesuksesan terbesar dalam hidup itu apa? Apa yang udah hidup berapa puluh tahun gitu ya? Kesuksesan yang dicapai itu apa yang membuat yang paling ingat banget ya? Pasti mungkin sudah banyak, tapi yang paling diingat banget dan berkesan itu buat Mas Denny itu apa? Aku ya berarti ya. Ini bukan ngomongin teori kan, berarti apa yang aku rasain ya. Yap, betul. Jujur nih ya, jujur. Fisiknya beli mobil tuh bukan kesuksesan yang aku paling membuat aku terharu atau membuat aku paling senang dalam hati. Jadi jujur malah kesenangan ya, tes. Yap. Oke. Barusan ada tulisan internet unstable soalnya makanya ngetes. Justru kesuksesan yang menurut aku membuat aku paling senang adalah tidak berbentuk. Contohnya, ketika berprogres dari a very small single room, yaitu dulu office aku tuh cuma ada di kamar kecil di atas ini nih. Ini office pertama kali aku. Yang sebelum direnovasi belum jadi kayak gini, ibaratnya ini masih nggak jelas, di sini masih batu bata kali ini. Nggak ada, masih rumput di sini rumput tadinya. Jadi from small single room jadi lapak tempat 500 orang bekerja dan mereka bisa menafkahin keluarganya yang mungkin aku nggak bisa melihat bener memang nggak bisa menafkahin keluarganya sampai sebenarnya di rumah, di tanah, macam. Tapi itu testimoni yang dikasih dari semua tim aku yang dari nol, nggak ada janji apapun aku sukses, tapi kita sama-sama berjuang dan akhirnya bisa sampai sini. Nah itu yang menurut aku malah menjadi paling berharga buat aku gitu, bisa menolong mereka, gitu. Membawa orang dari 1 orang jadi 500 orang dan 500 orang itu bisa menafkahin keluarganya juga karena apa yang aku mulai dari awal itu sih. Oh wow, berarti itu misi yang mulia ya. Jadi semakin banyak bisa membantu kehidupan orang lain, pasti hidup kita bisa terasa semakin berharga ya, bermanfaat. Yap. Contohnya gini, ketika kalau aku nih ya, ketika yang dia ada komisi besar banget, dapat komisi gede banget, dia penghasilan banyak, mungkin kebanyakan bos atau kebanyakan orang yang memiliki usahanya rasanya pelit gitu. Aduh, banyak banget nih gue kasih komisinya atau kebanyakan gitu. Tapi jujur aku antara perasaan itu aku lebih merasakan gila, hebat juga gue bisa kasih berkat ke dia kayak gitu. Jadi yang aku rasain dulu hebat juga, kayak bangga gitu, bisa kasih dia dari sesuatu yang nggak pernah aku bisa janjiin sampai ada di situ. Nah itu tuh lebih berasa berharga buat aku gitu. I see. Yap. Memang ini misi yang mulia nih ya. Bisa tentunya kalau bisa semakin banyak orang-orang yang berpendapat atau berprinsip seperti ini itu semakin bagus. Jadi bisa membantu orang-orang sekitarnya. Nah, next question nih Mas Dennis ya. Kan sekarang kita pasti lagi masa stay at home semua ya dengan COVID-19 ini gitu. Nah, untuk Mas Dennis sendiri itu bagaimana sih mengelola biar badannya tetap stay in shape? Jadi bagaimana intensitas olahraga ini selama pandemik ini, bagaimana, apakah ada perubahan atau tetap sama aja gitu? Oke. Kalau aku ada gym sendiri sih. Wow, berarti nggak ada perubahan pasti ya? Ada perubahan. Gini, kita manusia, kita nggak usah munak lah. Jadi ibaratnya lebih malas pasti ada lebih malas daripada sebelumnya. Karena pertama tadinya kita punya jadwal harian, setiap pagi aku ke gym, ketemu teman-teman banyak di gym besar, gymnya di Ghost Gym lah ibaratnya. Konsepnya menarik, terus bikin semangat segala macam. Nah ini kita harus di rumah, gymnya lebih kecil sendiri, dan habis itu harus pulang lagi, semangatnya pasti berbeda gitu. Cuman kalau misalkan ditanya sekarang gimana cara mengatasinya, ya kalau bisa aku melawan malas itu demi kebaikan aku juga gitu. Apalagi sekarang lagi COVID-19, kita harus jaga kesehatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya memang pasti ada malesnya ya kalau apalagi lagi COVID-19 ini gitu ya. Memang benar. Tim itu setiap hari nggak pernah bolong sama sekali. Kalau sekarang bisa 1 minggu cuma 5 kali. But at least kan kita tetap sehat, tetap olahraga segala macam gitu sih.
Oke, wow, berarti masih 5 kali dalam seminggu itu masih bagus sekali tuh Mas Denis ya. Ini yang kita takutin sebenarnya orang kalau udah sebelumnya udah aktif banget, tiba-tiba dengan COVID-19 ini gitu ya, kalau Mas Denis kebetulan punya gym gitu ya. Tadi kita di awal, sesi awal tuh sampai ada kayak menghimbau gitu ya kan. Mungkin kalau yang biasanya fanatik atau suka nge-gym, tiba-tiba sekarang tempat nge-gym banyak yang tutup gitu kan. Di rumahnya mentang-mentang stay di rumah, yang biasanya olahraga rutin, tiba-tiba di rumah nggak olahraga. Padahal kan olahraga di rumah tuh banyak ya yang bisa dipraktekkan sebetulnya ya. Oke, Mas Denis, ini, yap. Nah, sekarang kan kita lagi COVID-19. Ada nggak sih? Terus biasanya nih orang tuh sering banget istilahnya tuh kayak mengatakan ingin mendapatkan body transformation, ingin melakukan diet, weight loss gitu ya kan. Tapi selalu berpendapat besok saya mulainya besok deh gitu. Jadi besok gitu ya. Nah, di mana sebetulnya itu kan karena dia membuat excuse untuk dirinya sendiri ya kan. Gimana, ada nggak tips dari Mas Denis gitu ya agar orang kalau sedang weight loss itu bisa konsisten ya menjalani suatu pola diet yang baik? Oke. Ini sih pertanyaannya general, ini bisa masuk ke semuanya, bisa masuk ke tentang entrepreneur, bisa masuk ke semuanya menurut aku. Karena pertanyaannya itu cocok ke semua divisi. Nah ini jawabannya juga sama. Contohnya apa? Biasanya manusia itu kita, apalagi millennials termasuk aku ya, banyak salahnya maksudnya. Kita itu punya brilliant ideas di dalam otak. Kita punya ide menarik yang mungkin kalau kita lakukan pasti sukses. Pernah nggak sih coba deh sekarang jujur kalau aku tanya balik ya. Pernah nggak sih kita kayak mikir, kita kalau lakuin ini kayaknya berhasil nih. Tapi kita nggak lakuin gitu. Cuman di otak doang. Oh, pasti berhasil nih, ntar gue lakuin ini. Udah gitu doang tapi nggak dijalankan. Aku sering, jujur aja. Aku itu adalah manusia. Nah, gimana cara kita melawan mindset seperti itu? Kalau aku sih selalu mikir kalau besok ya lama-lama nggak jadi. Dan kalau aku mikirnya selalu tentang competition. Karena ketika bisnis ataupun weight loss lah kurang lebih sama, itu 24 hours competition. Jadi when you sleep, somebody else is working. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kita start hari ini, kita harus kita nggak ngikutin championship apapun gitu ya, tapi kita harus berpikiran ini tuh kompetisi gitu ya kan, kompetisi ya walaupun nggak ada lawannya gitu ya pastinya ya. Tapi ketika kita nggak mulai dari sekarang, orang udah mulai depan. Ada dong lawannya. Siapa? Diri sendiri. Lawannya siapa? Sendiri. Serius. Ya musuh terbesar diri sendiri. Lawannya diri sendiri. Nggak gini deh. Sebenarnya diciptakan Tuhan untuk berkembang. Halo. Tes. Yes, tes. Internetnya busuk. Tes denger gak? Ya udah kedengeran. Halo. Kok videonya nggak bergerak ya? Oke. Ya udah. Ya kita kan sebagai manusia kita diciptakan Tuhan untuk selalu berkembang. Kalau emang kita diciptakan untuk selalu berkembang ya kita harus melakukan itu sebaik-baiknya. Kita harus lebih baik daripada kemarin. Kita harus lebih baik daripada bulan lalu dan. Oke. Always become a better person every single day ya. Wow, itu harus selalu diingat memang ya. Padahal udah banyak tuh di mana-mana. Tapi orang praktekannya itu tadi setuju sekali dengan Mas Denis bilang kita tuh anak muda tuh sebenarnya suka kepikiran something apa gitu ya, tapi nggak dilakuin. Udah ada idenya atau mungkin something good gitu kan, tapi nggak dilakuin. Jadi hanya sebatas ide nemplok di dalam kepala. Nah, ini Mas Denis, our last question gitu ya, karena juga semakin malam. Thank you banget kita sebetulnya untuk menyambung. Nah, temanya kan malam ini sebetulnya dari kita tuh stop mager, more burger gitu ya, tapi bukan burger yang dari ini ya. Jadi stop mager, jadi malas bergerak, stop itu more burger bergerak. Boleh nggak kasih tips untuk teman-teman semua di sini bagaimana caranya melawan rasa magernya dan bisa maintain tubuh ideal selama di rumah aja? Karena kan pasti ya Mas Edis juga tahu gitu ya, zaman sekarang bahkan orang yang nggak suka drama Korea aja jadi nonton drama Korea gara-gara di rumah terus nonton di Netflix terus. Waduh, nyebutin brand jadinya gitu ya. Nggak suka drakor aja bisa jadi suka drakor dengan COVID ini gitu ya. Ya cari Mas Denis gitu ya untuk teman-teman kita di sini gimana caranya biar
Jangan sampai COVID selesai badannya melar gitu kan. Itu untuk bagi kalian yang mau kembang juga, walaupun aku bukan di sana, tapi aku bergerak di bidang kesehatan, ya kan? Aku customer goods. Nah, ibaratnya gini sih, di saat sekarang ini, di pandemi sekarang ini, tadinya orang-orang yang nggak tahu tentang kesehatan, yang orang-orang yang nggak pernah makan atau berjemur di depan tahan, everybody knows about it. Everybody understand about it. Kita nggak perlu lagi namanya ngajarin mereka dulu, mungkin dulu sebelum pandemi ini, kita yang bergerak di bisnis healthy industry, lo harus minum sekian